Main gimana? Bingung? Oke. Yang mau bertanya silahkan. Dari tadi yang diam saja. Belajar mas, dipelajari. Saya lanjut ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya langsung. Nah sekarang oke. Ini akun-akunnya juga. Akun Persekot sewa. Tadi kan ada penyesuaian. Terus akun biaya sewa juga ada. Beban sewa dibayar bukan beban sewa dibayar di akhir, Mbak. Maksudnya ini cuman langsung beban sewa biasanya, nggak ada kata-kata beban sewa bayar di akhir. Jadi langsung kalau misalnya beban sewa langsung di akhir ya sudah, langsung beban sewanya di debit. Karena apa? Karena akun normalnya beban ada di debit. Jadi tetap nulisnya di debit. Akhir bulan Agustus untuk 3 bulan. Berarti itu kayak hutang. Kayaknya kalau untuk sewa nggak ada yang kayak gitu deh, Mbak. Soalnya biasanya sewa pasti dibayar di muka. Tapi tetap kalau misalnya bayarnya per bulan bukan dibayar di muka, ya tetap beban sewa tetap di debit. Karena akun normalnya beban itu di debit. Ya kan? Beban sewanya bertambah ya di debit. Terus kreditnya apa? Kreditnya kas, karena kita setiap bulan bayar sewa. Jadi beban sewa pada kas. Itu kalau bayarnya per bulan, nggak pakai bayar di depan. Nah di sini Persekot sewa itu nanti masuk neraca, terus biaya sewa itu masuk ke laporan laba rugi. Nanti di modul 3 kalau nggak salah kita bikin apa, buku besar apa sih itu namanya, yang 10 neraca 10 kolom. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Iya, neraca lajur. Nah sekarang jenis transaksi yang kedua, yaitu pengalokasian pendapatan yang diterima di muka. Pendapatan yang telah dicatat karena uangnya telah diterima terlebih dahulu, perlu dibedakan antara periode sekarang dan periode sebelumnya. Kalau tadi kan sewa yang dibayar di muka, kalau sekarang pendapatan yang diterima di muka. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Sebentar. Pada tanggal 1 Juni, usaha angkutan kilat menerima pendapatan sewa yang diterima di muka untuk 6 bulan sebesar 600.000. Jumlah pendapatan sewa 600.000 tersebut harus disesuaikan, yaitu untuk bulan Juni saja sebesar 100.000. Jadi kan ini di sini tanggal 1 Juni diterima 600.000 untuk 6 bulan. Berarti sama kayak tadi, per bulannya 100.000. Dari mana ya? Dari 600.000 dibagi 6 bulan. Nah, ini mbak-mbak sama mas-mas harus melakukan pencatatan seperti ini sampai bulan apa. Jadi cara mencatatnya, ini jurnal penyesuaiannya ya. Uang muka pendapatan sewanya berkurang 100.000, terus pendapatan sewa pendapatan sewa bertambah sebesar 100.000. Sampai bulan apa, Mbak? Ini kan setiap akhir bulan kan memang dicatat seperti ini. Jadi ingat, pendapatan sewa itu kan akunnya dikredit. Nah, tapi kalau uang muka pendapatan sewa itu juga dikredit, tapi itu belum, uang muka pendapatan sewa itu berarti belum bisa kita akui sebagai pendapatan sewa kalau belum di akhir bulan. Makanya kita perlu melakukan jurnal penyesuaian ini. Jadi ini kan uang muka pendapatan sewa awalnya kan
di kredit. Jadi ketika kita menerima 600.000 itu kas pada uang muka pendapatan sewa. Jadi uang muka pendapatan sewanya di kredit, tapi setiap akhir bulan berkurang 100.000, makanya uang muka pendapatan sewanya jadinya di debit, terus pendapatan sewa yang sudah bisa kita akuin di kredit sebesar 100.000. Oke. Kecepatan lah. Sampai mana tadi? Sampai mana bingungnya? Oke, saya ulangi lagi. Jadi sebentar. Jawabannya sampai November apa sampai Desember? 6 bulan itu sampai November apa sampai Desember? Oke, sampai November ya, karena Juni tanggal 1. Kalau Juninya tanggal 30 berarti sampai Desember. Hati-hati loh. Oke, saya ulangin ya. Tadi masih ingat kan akun normalnya pendapatan sewa di debit apa kredit? Oke, ingat ya, akun normalnya pendapatan itu ada di kredit. Nah, ketika kita menerima pendapatan sewa dibayar di muka pada tanggal 1 Juni, itu kita belum bisa mengakui sebagai pendapatan sewa kita, karena istilahnya itu masih uang muka, belum bisa kita akuin. Kapan kita bisa mengakuin itu sebagai pendapatan kita, pendapatan yang sebenarnya, yaitu pada akhir bulan, pada saat kita melakukan penyesuaian. Makanya ketika tanggal 1 Juni itu, ketika kita menerima uang muka tadi, kita mencatatnya kas, karena kita menerima uang kas 600.000, berarti kan debitnya kas, sedangkan kreditnya uang muka pendapatan sewa. Jadi bukan kas pada pendapatan sewa, bukan. Kita nggak boleh mengakuinya sebagai pendapatan sewa dulu, karena itu masih uang muka. Jadi ketika menerima awal itu kas pada uang muka pendapatan uang muka pendapatan sewa sebesar 600.000. Paham? Sampai sini paham nggak? Ada yang mau bertanya sampai sini? Iya, cara mencatatnya kayak gitu. Jadi kita belum bisa mengakui sebagai pendapatan karena ini masih uang muka. Kapan kita bisa mengakuinya? Yaitu pada akhir bulan setiap 6 bulan itu tadi. Jadi setiap bulan kita cuma bisa mengakui sebesar 100.000, karena itu biaya sewa per bulannya, pendapatan sewa per bulannya. Kita dari sisi yang menyewakan. Nah, ketika akhir bulan kita mencatatnya seperti ini. Ini yang di PPT yang sekarang saya buka ini jurnal penyesuaiannya. Jadi betul. Jadi setiap akhir bulan selama 6 bulan yang sampai bulan November itu tadi, kita mencatat uang muka pendapatan sewa di debit sebesar 100.000 berkurang kan, karena dia berkurang. Nah, kreditnya yaitu pendapatan sewa ini baru bisa kita akui sebagai pendapatan sebesar 100.000. Itu setiap bulan sampai bulan November kita akan mencatat seperti ini. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Ada yang masih bingung? Itu cuman reference saja kok, Mbak.
kode dari akunnya visanya.